Bismillahirrahmanirrahim. Tahun baru ini kan awalnya dari penguasa Romawi, yakni si Julius Caesar. Itu yang menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru. Itu mulainya sejak abad ke-46 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali, ya, kalau mau dihitung mungkin sudah menghabiskan kembang api berapa ton itu. Kalau tiap tahun baru membakar kembang api, trompet ya. Kemudian kenapa sebutannya ini Januari dan itu dipilih sebagai tanggal 1 Januari sebagai awal tahun baru, kok tidak misalnya Agustus gitu aja ya tahun barunya. Pas itu kemerdekaan RI kalau kita tahun barunya 1 Agustus. Kenapa 1 Januari? Itu yang ngikuti ini orang Romawi. Januari ini berasal dari kata ini Janus. Itu nama dewa yang diyakini sebagai dewa segala gerbang, ya, pintu-pintu dan permulaan waktu. Jadi persembahan orang-orang Romawi kepada dewa Janus. Itu asal muasalnya kenapa 1 Januari. Itu asal muasalnya begitu, sehingga kalau kita mengikuti tahun baru dalam rangka melanjutkan tradisi orang-orang Romawi ini, ya jelas ini berarti bisa merusak keyakinan kita. Tapi saya rasa mungkin sekarang sekedar ikut-ikutan, nggak sampai tahun baru itu dalam rangka menghormati Dewa Janus. Insya Allah nggak sampai begitu ya. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang meniru-niru tadi. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, meniru itu awalnya nggak apa-apa juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal ke Madinah itu suka meniru gayanya orang-orang Yahudi maupun Nasrani dalam perkara-perkara yang nggak dilarang. Gaya rambut misalnya, nggak masalah begitu awalnya. Ini kemudian berubah. Kenapa berubah itu? Sehingga Rasul akhirnya menyelisihi mereka. Itu dijelaskan dalam Fathul Bari. Rasulullah meniru-niru itu dalam rangka dakwah. Mendakwahi mereka supaya masuk Islam. Supaya mereka itu ada simpati juga kepada Rasul. Tetapi ternyata yang banyak masuk Islam itu justru adalah orang-orang musyrik. Sementara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani malah mempertahankan kekufurannya. Ya, kemudian beliau justru meminta untuk menyelisihi mereka. Ini bisa kita lihat dalam berbagai riwayat. Kata Rasulullah, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Fa inna taslimal yahudi al-isyaratu bil asabi'. Karena sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi itu dengan memberi isyarat dengan jari jemari. Wa tasliman nasara al-isyaratu bil akuf. Sementara isyarat salamnya orang-orang Nasrani itu adalah dengan telapak tangan. Sehingga Rasul kemudian melarang itu. Salamnya orang Islam yang mengucapkan Assalamualaikum. Enggak usah ngikuti caranya orang Yahudi dengan jari jemari maupun dengan telapak tangan. Ini bentuk Rasulullah menyelisihi tata cara orang Yahudi maupun Nasrani. Kemudian sampai urusan jenggot ini dibahas oleh Rasulullah. Kata beliau, a'ful liha wa khudhus syawarib. Biarkan jenggot ini ya, artinya nggak usah dicukur, panjangkan aja. Kalau kita lihat memang jangan terlalu panjang juga, nanti ada kiai yang katakan jenggot makin panjang itu semakin semakin bodoh. Itu memang betul kalau panjang sekali ya, ada riwayatnya begitu. Ya, sehingga ya cukup segenggaman atau itu dipotong lah, biar rapi.
Kemudian wa khudhu asyawarib, ambil atau cukurlah kumis. Artinya memang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh begini, jenggot biarkan, kumis dicukur atau dipotong, dirapikan. Walaupun ini nggak wajib juga ya, ini nggak wajib sekali lagi, sehingga jangan kemudian kita lihat ada orang berkumis kita katakan wah itu orang non Islam. Tidak, ini perintahnya, hukumnya ya anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beberapa sahabat itu kumisnya tetap dipanjangkan, ya, seperti misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kumisnya panjang. Nah kalau itu dalam rangka untuk menggentarkan musuh dalam jihad, masuk bagus juga. Beliau ketika berpikir itu sambil memelintir kumis. Kan orang kadang takut juga dipelintirkan kumis. Untuk menambah kewibawaan ya nggak apa-apa. Asal bukan kumisnya kayak si apa itu pelawak itu yang di tengah saja lucu ya. Kemudian wa ghayyiru syaibakum, ubahlah warna apa ini syaiba. Syaiba itu uban. Ya. Jadi uban itu disemir, kalau sudah banyak ubannya warna putih, ya, tapi jangan disemir hitam kata Rasulullah. Bisa disemir warna merah. Tapi sekarang kalau semir warna merah atau warna-warna itu dibilang anak pang nanti. Jadi lihat budaya juga lah ini. Wala tasyabbahu bil yahudi wan nasara. Janganlah kalian itu menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan-urusan yang walaupun itu sekedar tampilan, Rasulullah nggak senang kita itu ngikuti itu. Nah di hadis yang lain lebih tegas lagi, Rasulullah katakan ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang dia menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Ini jadi dalil dalam banyak hal, walaupun nanti apa batasan menyerupai yang nggak boleh nanti insya Allah kita bahas. Tapi prinsip dasarnya gitulah, lebih aman nggak usah serupai satu kaum. Tampilannya, ya, budayanya. Tapi ini kadang digeneralisir jadi bahaya juga, ya. Nggak boleh belajar teknologi, nggak boleh belajar komputer. Nah, nanti makanya perlu kita detilkan. Kemudian kata Rasulullah yang lain, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menyerupai selain golonganku. Jadi ini hadis-hadis yang mewanti-wanti, memberikan apa istilahnya perhatian kepada kita untuk kita hati-hati. Lihati budaya orang. Jangan ikut-ikutan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya kalian akan mengikuti bangsa-bangsa terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalian mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan ikuti juga. Sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah katakan faman, siapa lagi? Artinya perlu hati-hati sekali. Karena tadi mengikuti itu kadang nggak terasa. Kalau bahasa hadis tadi ya shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit-sedikit. Akhirnya bertambah sehasta demi sehasta. Akhirnya masuk ke lubang biawak yang kalau dalam penjelasan hadis itu menunjukkan sempit dan pengap serta bau sekalipun itu diikuti. Itu berawal dari apa? Dari hal yang sedikit. Nah ini yang akan kita bahas juga insya Allah. Nah, saking Rasulullah itu menyelisihi apa saja dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga orang-orang Yahudi itu mengatakan ma yuridu hadzal rajul ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fih.
Orang ini, yakni Muhammad maksudnya, itu tidak ingin meninggalkan sesuatu pun dari urusan kebiasaan kita ini illa khalafana fi, kecuali dia itu menyelisihi kita dalam urusan tersebut. Jadi ini saking orang-orang Yahudi tahu itu. Ini kalau begini Rasulullah nggak suka begitu. Nah kalau kita itu kemudian justru menginginkan untuk menyamakan dengan kaum selain kita, di mana posisi kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah sendiri kan mengatakan di sini tadi, nah, nggak termasuk golongan kami, orang yang mengikuti menyerupai selain kami. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Sampai orang-orang Yahudi katakan tidak ada yang dari urusan agama kami ini yang tersisa, kebiasaan kita ini, kecuali diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Terus kita misalnya di akhir-akhir ini ingin justru menyamakan, meniru-niru. Coba kita di mana posisinya terhadap Rasulullah kalau begitu? Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat ukurannya apa? Karena kalau kita lihat Rasul itu juga dalam urusan sains itu belajar juga kepada golongan selain Islam. Bahkan beliau mengutus sahabat untuk belajar membuat manjanik, membuat dababah. Sahabat meniru dalam pengarsipan orang-orang selain Islam, ya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah memakai cetakan Romawi, ya, dan juga Persia. Nah, ukurannya apa? Yang mana yang boleh, mana yang tidak. Saya kutipkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi mengikuti orang lain dalam hal berpakaian maupun berhias maupun berpenampilan, itu ada yang pertama itu mailan ila dinihim. Jadi ada disertai kecondongan. Pertama itu ya. Jadi niru-niru kalau ada kecondongan kepada agama mereka. Yang kedua, qasidan tasyabbuh bihim fi sya'airil kufr. Memang bermaksud untuk menyerupai mereka di dalam syiar-syiar kekufuran. Jadi hati ini persoalan hati kalau ini ya. Jadi dia menyerupai, tujuannya di dalam hati ada kecondongan dan juga ingin ikut-ikutan dalam syiar kekufuran. Au yamshi ma'ahum, ya, atau berjalan bersama mereka ke tempat ibadah mereka. Maka kalau itu terjadi, ini menyebabkan fayakfuru bidzalika fihima. Dengan hal tersebut dia itu telah kafir, keluar dari Islam. Kemudian ada kalanya wa alla yaksuda kadzalik. Tidak bermaksud begitu kok. Bal yaksudu at-tasyabbuh bihim fi sya'airil 'id awit tawassuli ila muamalatin jaizah ma'ahum. Tapi yang dimaksud itu ya sekedar menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari raya mereka, perayaan-perayaan hari raya mereka, atau sekedar untuk bisa berhubungan dalam hal muamalah yang boleh dengan mereka dalam hari raya tersebut. Fayak tamu, maka kalau itu ya berdosa. Makanya para peserta sekalian itu bisa lihat video sebelumnya bahasan kami tentang pandangan 4 mazhab terkait perayaan Natal. Masih bertautan dengan pembahasan ini. Jadi kalau nggak ada maksud pertama memuliakan agama itu ya berdosa. Kemudian wa imma ayyattafiqa lahu min ghairi qasdin. Ada kalanya juga itu sekedar bersesuaian saja, kebetulan, tanpa ada maksud apapun. Orang sedang perayaan, kita pergi ke kantor, ya, atau kita pergi ke sawah, kok kebetulan bareng. Nggak ada maksud apa-apa, kita maksudnya ke tempat yang lain.
Maka dikatakan di sini itu makruh. Ya, makruh. Ini ulama besar mazhab Syafi'i ya, di Bughyatul Mustarsyidin. Nah, bagaimana mengontrol kecenderungan ini? Kan yang bahaya sekali itu kan kecondongan hati di situ. Mailan ila dinihim. Yang itu sejengkal, artinya sedikit demi sedikit itu kecondongan hati itu akhirnya bisa jauh perubahannya. Awalnya mentolerir yang sedikit, ujungnya yang banyak dia tolerir juga. Makanya penting untuk hal ini saya bahas ingin mengontrol hati itu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar."